Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Lumis? Selamat datang di podcast Luminisan. Sebelum saya memulai episode terbaru dari podcast ini, saya mengajak teman-teman khususnya yang ada di sini untuk sejenak berpikir. Bahwa kita seringkali merasa kuat, merasa bisa mengendalikan apapun yang sudah kita rencanakan, dan berpikir bahwa rencana kita nih udah yang paling baik buat kita. Lalu sesuatu terjadi di luar apa yang sudah kita rencanakan dan akhirnya membuat kita kecewa dan ngerasa tidak berdaya. Ujian datang. Gimana rasanya teman-teman? Nah, kali ini Luminisan akan ngajak teman-teman semuanya untuk bertemu dengan sosok perempuan. Beliau adalah istri dari Duta Besar Indonesia untuk Qatar, juga seorang ibu dari 3 orang anak, dan punya cerita kehidupan yang luar biasa. Karena dari ceritanya tersebutlah justru mendekatkan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Ibu Rita Kadartin di sini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat datang Terima di kasih. podcast Luminisan bersama dengan teman-teman di sini. Halo, Lumis juga hadir di sini. semuanya. Nah, Bu, Ibu sudah bertugas di Qatar mendampingi Bapak selama kurang lebih 4 tahun. 4 tahun, betul. Yang berubah dari kebiasaan dari sebelum dan akhirnya mendampingi Bapak tinggal di sebuah negara gitu. Yang berubah sebenarnya nggak banyak. Ya, tapi besar juga perubahannya karena sudah pasti kalau sebelumnya kan tidak dengan Bapak. Begitu ikut bertugas, pasti banyak sekali tugas-tugas kendan Kimin. Loh. Dan banyak ketemu orang sudah pasti. Alhamdulillah semuanya menyenangkan. Semuanya Menyenangkan. Jadi pertama kali ini mulai dari menikah ya. Menikah kita alhamdulillah bahagia. Belum punya anak ya. Terus setelah menikah itu saya mengikuti tugas. Jadi sebulan setelah menikah saya langsung ikut Bapak tugas waktu pertama kali ke Bogota, Kolombia. Dan sebenarnya itu sudah di ujung tugasnya Bapak. Dan ketika hamil 6 bulan saya kembali ke Indonesia. Dan seperti biasa kita bertugas di Indonesia. Itu semua masih baik-baik saja. Dengan segala plan, ada baby yang baru, bahagia sekali saat itu ya. Terus kita mulai juga kemudian Bapak penempatan ke Jepang. Ya, berangkat ke Jepang. Jadi sebelum berangkat ke Jepang itu kita ada medical check up. Ya, di mana kemudian ditemukan di leher saya ada benjolan kecil. Tapi pada saat itu masih baik-baik saja. Dan kami berangkat bertugas ke Jepang. Di Jepang alhamdulillah kami dikaruniai bayi kembar. Yang pertama anak saya laki-laki dan yang kembar ini dua-duanya perempuan. Bertugas seperti biasa, berjalan seperti biasa sampai si kembar berumur 2,5 tahun kami pulang ke Jakarta. Dan saya mulai merasakan ada yang tidak baik-baik saja di badan saya. Oke. Ya. Dan kemudian si kembar juga kok yang satu hiperaktif, yang satu diam aja gitu. Jadi akhirnya memilih karena saya semakin tidak baik kondisinya. Terus tentunya langsung mencari yang ahlinya ya. Ternyata saya didiagnosa kanker tiroid pada saat itu. Itu tahun 2004, itu yang pertama kali terdiagnosa. Kemudian di waktu yang sama juga kok si kembar juga kita melihat ada yang lain tidak biasanya. Tapi waktu itu kami memilih untuk ya udah ibunya duluan untuk treatment. Saya treatment untuk pertama kali operasi waktu itu. Dan kemudian setelah 6 bulan pasca operasi saya bawa anak-anak si kembar untuk didiagnosa. Dan ternyata mereka terdiagnosa mild autism. 2 yang harus kita cari solusinya
bagaimana. Dan masih dengan perban saya bawa anak-anak ke tempat terapi. Mereka sarankan untuk banyak multiple terapi ini dan itu. Saya coba jalani sambil saya masih ya kalau jalan juga masih goyang gitu ya. Masih ada sementara si kembar juga semakin hiperaktif, tantrum dan sebagainya. Ya harus setiap hari itu dengan kondisi saya yang demikian dan anak-anak yang juga tantrumnya dan segalanya semakin meningkat karena belum dapat penanganan kan pada saat itu. Berapa lama tuh Ibu Lita pada saat vonis vonis buat ibu, vonis buat anak-anak juga, sampai akhirnya ini saya terima? Ya, pada saat itu karena sebetulnya dari waktu masih di Jepang saya sudah melihat anak-anak seperti ada dan saya mulai belajar sebenarnya. Cuma memang waktu dibawa ke dokter, anak-anak ini dokter di Jepang tuh masih bilang nggak apa-apa, biasa-biasa aja, anak Jepang juga gitu kok, masih sering hiperaktif dan sebagainya gitu. Jadi, tapi waktu di Jakarta semakin kelihatan perilakunya yang tidak biasa, berbeda dengan anak-anak yang lain gitu. Jadi, dan pada saat itu saya oke. Insya Allah sedih sih ya. Sedih pasti. Dengan kondisi saya yang begitu pasti sedih. Terpuruk ya. Apapun masalah yang saya dapat ya saya sakit. Anak-anak seperti ini pasti akan ada jalan keluarin. Saya cepat mencari bantuan dalam artian membawa mereka diagnosa. Kemudian mengatur jadwal untuk mereka terapi. Sementara saya sendiri juga saya harus kuat. Minta sama Allah. Alhamdulillah dibekali dari kecil juga dengan ibu saya, ayah ibu saya untuk saya bisa mencari solusi ya. Nggak stuck aja. Jadi saya langsung berpikir tepat. Saya jalani treatmentnya sampai pulih dan si kembar juga setelah diagnosa saya mengatur mereka untuk terapi dan sebagainya. Jadi menurut saya tidak ada waktu untuk terlalu lama berpikir walaupun dalam masih keadaan sedih. Pasti bingung, pasti, tapi terus berusaha untuk mencari. Tapi 6 bulan kalau boleh dibilang dari pertama kali operasi sampai kemudian saya sudah bisa kembali untuk memegang anak-anak. Apakah itu akhirnya jadi mengubah definisi kebahagiaannya Ibu Lita? Dari perjalanan yang dilewatin, perjuangan. Di tengah keterpurukan, seperti janji Allah, pasti akan ada kebahagiaan kami. Iya juga ya. Kadang-kadang kita terlalu jauh mikirnya. Kadang-kadang kita terlalu fokus dengan rencananya kita sendiri, mengandalkan diri sendiri. Itu ternyata rencana Allah tuh bisa 180 derajat berubah, tapi justru mengubah kita ke keadaan yang lebih baik. Bu Lita, apa pelajaran terbesar dari perjalanannya sudah dialami sama Bu Lita, dilalui juga, yang baru disadari setelah melewati, padahal sebenarnya itu udah ada tuh dari dulu nih gitu. Mungkin nomor 1 kedisiplinannya. Karena dari kecil saya punya segudang kegiatan yang menurut saya waktu itu kok kenapa saya harus setiap hari melakukan ini, melakukan itu. Harus bangun pagi. Misalnya pulang sekolah saya harus pergi latihan menari, berenang, dan sebagainya. Penuh 1 minggu. Tapi disitulah kedisiplinan diri saya terbangun. Jadi ketika kemudian semakin dewasa menikah itu kayaknya menghadapi semua yang Allah kasih, ujian yang Allah kasih, saya lebih bisa untuk mengatur. Iya, karena luar biasa
dengan si kembar. Dan saya masih punya satu lagi putra yang besar. Jadi si kembar ada kakaknya. Nah, itu juga kan harus berpikir terus kan dari mulai bangun tidurnya sampai nanti mau tidur lagi. Bekal kedisiplinan itu mungkin yang paling iya. Itu yang paling saya rasakan. Kita bisa bilang bahwa sebenarnya Ibu Lita ini dikasih ujian, tapi di saat yang bersamaan juga dikasih nikmat ya, Bu. Karena dengan kehadiran putri, anak, keluarga yang jadi support system, itu adalah sebuah kenikmatan. Tapi di saat yang bersamaan, ujiannya juga luar biasa. Dan luar biasa, boleh dibilang mungkin kalau kita hitung matematikanya, sangat berat ya. Sakit yang kita sendiri belum tahu apakah besok kita masih hidup atau tidak. Tapi pernah berpikir gitu? Iya. Penting, Bu Lita berpikir bahwa how Biasanya karena time lah. iya, tidak banyak, tapi ada. Sekali dalam satu waktu tuh, ada. Karena diagnosanya cancer. Iya kan? Gimana caranya ini regulate pikiran itu gitu? Karena pikiran itu kan akhirnya melemahkan kan. Iya. Banyak mungkin orang-orang yang mungkin ada di fase tertentu, khususnya mereka yang terdiagnosa kanker, mungkin depresi dan sebagainya, akhirnya nggak punya semangat untuk berjuang. Padahal di saat yang bersamaan masih ada ruang lagi nih yang harus digarap ibaratnya. Kita muhasabah ya. Dalam muhasabah itu juga ada, kan biasanya para ulama, ustadz-ustadz sudah bilang, coba perbaiki salatnya. Terus, hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minan nasi. Jadi perbaiki hubungan kita kepada Allah, kepada sesama, dan kepada diri sendiri. Itu yang satu persatu. Kemudian pada saat itu sebelum saya berangkat ke Amerika untuk penempatan yang kedua, mengikuti suami, saya berhijab di tahun 2005. Wow. Ya. Dan banyak juga banyak ngobrol juga sama teman-teman baik ya saat itu. Jadi untuk memaafkan, coba mulai memaafkan dan meminta maaf. Mungkin ada satu ustadz waktu itu yang bicara sama saya, coba diingat-ingat. Mungkin punya niat apa yang belum tersampaikan, diingat dan dilakukan. Seperti itu, salah satunya berhijab. Wow. Bu Lita pada saat proses pemulihan gitu ya, dan juga di saat yang bersamaan merawat anak-anak gitu yang memang spesial. Dan 2 anak spesial, 1 anak yang juga butuh perhatian gitu. Suami juga menjalankan peran sosial juga gitu. Ada apa momen yang paling emosional yang masih Ibu ingat sampai sekarang gitu? Di mana kayak kekuatannya entah dari mana lagi, tapi ada aja tuh Allah kasih kekuatan gitu. Apa momen-momen itu yang mungkin bisa diceritain sama kita di sini, Bu? Sebelum ke Amerika ini ada satu hal yang paling saya waktu itu mungkin critical moment ya, pada saat mau berangkat. Jadi si kembar yang besar, Izaka, tantrum di ruang tunggu mau naik ke pesawat. Saat itu akhirnya kami memutuskan udah yang lain berangkat duluan. Bukan berangkat duluan, masuk ke dalam pesawat duluan. Biar saya sama Zata sampai Izata agak tenang. Tapi waktu itu waktunya sudah mepet sekali, semua udah harus masuk ke dalam. Sampai ada dari airlines yang kemudian antara saya lagi pusing dengan Izata ini, mereka bilang, "Ibu mana boarding pass-nya? Kami mau keluarin luggage-nya." "Kenapa?" saya bilang gitu kan. "Karena pesawat sudah mau berangkat, kami nggak mungkin nungguin ibu dengan anak ibu yang masih tantrum seperti ini." Saya bilang, "Tolong panggil suami saya di dalam, siapa namanya ini. Tolong panggil suami saya, saya bilang gitu. Bapak keluar.
Dan pada saat itu Bapak ngobrol sama orang dari airlines dan kami bilang, "Ini tugas negara." Bapak bilang begitu. "Nggak mungkin lah saya meninggalkan anak dan istri saya saat ini. Kita harus berangkat." Karena memang sudah harus berangkat, sudah ditunggu untuk bertugas di US waktu itu. Tuh ke Washington DC ya waktu itu. Lama akhirnya, eee, Zata masih dalam keadaan Tantrum. iya tantrum, saya berusaha mengatasi tantrumnya Izata, saya cuma berusaha peluk aja, waktu itu badannya belum terlalu besar, saya masih bisa peluk dan hijab saya nih udah berantakan, muka saya udah banyak cakaran. Saya pakai aksesoris-aksesorisnya sudah copot semua, udah lepas. Terus tiba-tiba kayak ada orang baik, saya nggak tahu siapa waktu itu, "Ibu, Ibu gendong anaknya ya," katanya gitu. Terus, "Saya bawain barang-barang Ibu, yuk kita masuk ke dalam." Sepertinya sih salah satu dari, airline yang orang Indonesia. Ya akhirnya udah saya nggak berpikir panjang, saya angkat Izata, terus masuk ke dalam, Bapak juga mengiringi gitu. Karena mungkin urusan itunya sudah selesai, saya nggak tahu waktu itu. Masuk ke dalam sudah, pertama saya dibilang gini sama mereka, "Itu di dalam sudah ada 300 penumpang, nggak mungkin nungguin Ibu sampai anaknya diam." Mmm. Tapi akhirnya saya masuk, saya duduk di belakang, di economy class, saya jalan, ya semua mata memandangnya. Tapi, eee waktu kecil, saya berlatih menari itu banyak sekali, jadi ada meditasi, yoga, dan sebagainya. Ya saya tahu harus ngapain. Saya cuma harus menarik nafas dan istighfar. Masyaallah. Ya itu saja yang saya lakukan sambil jalan, sampai di tempat duduk. Stigma tentang anak, berkebutuhan khusus gitu ya, khususnya Ya, ini nggak gampang gitu dan masih jadi sangat. tantangan. Iya. Tapi, Ibu Lita nih teman-teman, jadi, Ibu Lita adalah salah satu, orang yang sangat berani gitu menyatakan bahwa memang putri beliau, adalah berkebutuhan khusus dengan posisi beliau gitu ya, membawa anak-anak berkenalan dengan masyarakat Indonesia di setiap, Iya, penempatan betul. gitu ya. Iya. Nggak takut, Bu, dengan, stigma, dengan mungkin orang lain Ibu pernah ngalamin sendiri gitu kayak saat mau naik pesawat, bahkan situasi kritikal kan mereka bilang mau keluarin luggage gitu, Iya. nggak khawatir? Iya, khawatir pasti ada, kita manusia biasa ya, khawatir pasti ada, tapi saya selalu berpikir ke depan. Jadi, kalau ini bisa di-relate kita flashback sedikit ke belakang ya, pada saat saya baru ketemu sama, eee, suami, itu beliau bilang karena kita LDR, kita, nggak ada, pacaran atau apa, nggak ada. Jadi, kan kita nggak kenal satu sama lain gitu, terus bapak cuma bilang, "Kita mulai dari sekarang dan ke depan aja, nggak usah lihat lagi ke belakang." Begitu. Jadi untuk apapun ketika ada terbentur apa-apa, saya nggak mau, lama lagi kalau kita harus flashback ke belakang mencari ini dan itunya, jadi udah kita cari aja pertolongan karena udah ilmunya sudah ada, waktu itu kalau untuk autistik ya, terus untuk penyakit saya pun ilmunya sudah banyak, jadi kita fokus aja. Wah, Bu Lita nih kok kayak kuat sekali ya. Saya tuh dari mana Bu kekuatan insya Allah, gini, ketika dalam proses, pemulihan gitu atau mungkin pengobatan di awal setelah didiagnosa, kanker dan di saat yang bersamaan juga pikiran harus terbagi gitu, apa momen yang paling berat mungkin untuk, penyembuhan diri sendiri deh Bu gitu, kalau tadi cerita bersama dengan anak-anak. Kondisi, sampai separah apa dulu keadaannya? Eee, saya treatment cancer 3 kali. Jadi habis operasi yang pertama itu masih relapse yang kedua dan ketiga. Jadi pada waktu relapse yang ketiga, sebelum relapse ketiga,
ada yang ajak saya untuk datang ke kelasnya Dokter Aisyah Dahlan, di mana itu satu community healing yang di situ saya mulai belajar, mmm, dengan dengan apa yang saya punya sebelumnya, jadi di situ makin Yes. baik ya, dan, mmm, ya dibilang, "Mungkin kesembuhan kamu akan dengan berbagi." Ada yang bilang seperti itu. Jadi masih sakit pun saya tetap berbagi, bukan berbagi apa-apa, jadi kadang-kadang cuma jadi pendengar yang baik, ya, berbagi senyum aja, berbagi sedikit misalnya tentang anak-anak, oh di sini kasih info sama orang, sama apa-apa yang saya jalani, karena anak-anak alhamdulillah semakin baik semakin baik semakin baik, Masya Allah. begitu. Jadi bermula dari diri sendiri Iya, gitu ya, iya. mencintai Mungkin diri, rasa tanggung jawab rasa ya. tanggung jawab. Karena Iya. memang akhirnya ketika punya kesadaran itu Iya. semua sistemnya kayak Iya. bekerja sama Bekerja. gitu ya. Iya. Nah, apa yang Ibu Lita masih punya waktu untuk me time nggak kira-kira nih? Kita penasaran ya, Masih maksudnya dong. dengan Masih. banyaknya Alhamdulillah. dengan banyak Iya. kayak kita bisa bilang tantangan gitu Iya. ya gitu. Iya. Apa yang Ibu lakukan untuk menunjukkan cinta kepada diri sendiri, karena memang itu dibutuhkan Iya. kan gitu, karena Iya. anak-anak juga butuh Iya, betul. suasana yang kondusif, Betul, penuh betul. cinta, kasih Iya. sayang, Iya. kesabaran. Kesabaran. Apa yang Ibu lakukan dalam mengekspresikan rasa cinta atau menerapkan, kalau sekarang mungkin istilahnya self love. Ya, self love. Ya. Jadi Izati itu terapi di Galaksi Indah. Ada satu center terapi di sana. Dan terapinya tuh mulai jam 1 siang sampai jam 5 sore. Dan alhamdulillah saya punya ibu-ibu yang sama-sama nunggu anak-anak. Itu pertama kali masuk di situ, terus mereka gini, karena kan Zati yang nangis, yang tantrum, yang apa, itu teman-teman ngajak, "Mbak Lita, yuk kita pergi ke mall." Terdekat dari situ, karena jam 5 kita harus balik lagi kan. Udah, jalan sama temen. Itu juga udah satu bentuk silaturahmi sebenarnya ya. Jadi perempuan kan juga butuh untuk ngobrol dengan ya sesama ibu-ibu lah gitu. Itu satu. Secara tidak sengaja sebenarnya. Iya. Nah kemudian karena saya habis treatment dan sebagainya, pasti kan ada yang berubah nih. Orang kena cancer pasti sel-selnya kan rusak ya. Jadi saya berpikir di situ ada salon, jadi saya sempatkan untuk me time, untuk spa lah ya. Iya, pokoknya yang secukupnya waktu aja. Apa yang dirasain Bu pada saat Iya, bahagia? iya bahagia. Sejenak terlepas dari rutinitas, ya kan? Dan itu saya berpikir, ya itu harus saya lakukan. Saya udah tahu, ya sebagai ibu kita harus terus, kita tiangnya rumah gitu kayak gitu. Harus istilahnya fresh terus, gitu supaya anak-anak juga bisa ya terikut sama energi Karena baiknya resonate kita ya, ya, semua iya energinya gitu, semuanya. iya. Jadi saya sempatkan. Sampai sekarang masih? Masih. Oh, tuh kan. Masih Ini loh, saya seneng gitu. Karena emang kayak akhirnya hal-hal kecil, Iya. akhirnya mungkin kebahagiaan yang tadinya muluk-muluk, terasa Iya. muluk-muluk, Iya. setelah semuanya terjadi, hal-hal yang sederhana menjadi luar kuku biasa. warna-warni bikin kita bahagia ya Iya. Bu ya. Iya. Gitu. Pakai henna. Henna gitu. Iya. Dan ketemu sama teman-teman, berbagi cerita. Dan itu akhirnya menjadi sumber kekuatan juga. Betul. Ibu tadi bilang bahwa ibu di rumah adalah sebagai tiang gitu ya, tiang keluarga, tiangnya rumah gitu, karena hidup gitu. Kalau ibu saya pernah bilang kalau dalam sebuah rumah ketika ayah yang nggak ada, ya mungkin kehidupan masih berjalan seperti apa adanya. Tapi begitu ibu yang nggak ada, itu kayak cahayanya tuh hilang, redup, tiangnya mulai runtuh dan sebagainya. Nah, dengan kesadaran yang tadi Ibu Lita sampaikan gitu ya, bahwa apa yang ibu kerjakan atau ibu lakukan ini adalah sebuah amanah dari Allah. Dengan kewajiban, hak yang sudah dipenuhi juga untuk anak dan anggota keluarga yang lain.
Dan yang pasti dilakukan dengan penuh kesadaran, ketulusan juga. Iya. Mmm, apa yang akhirnya mungkin, Ibu Lita, terus tanamkan di dalam diri bahwa apa yang Ibu lakukan, apa yang sudah Allah kasih, ini semuanya tuh punya Allah dan nanti sesaat akan dipertanggungjawabkan. Iya. Jadi apa-apa yang kita lakukan itu kan sebenarnya Allah udah kasih semuanya ya, dalam artian itu akan menjadi bekal. Mengurus anak, mengurus suami, nggak usah jauh-jauh lah mengurus orang lain ya. Tapi mengurus anak dengan baik, mengurus diri sendiri, dan yang nomor satu lingkungan utama dulu. Dan saya selalu meniatkan juga pada waktu sakit, ya Allah nggak apa-apa sakit, tapi saya tetap kepingin bermanfaat. Dan Allah kabulkan. Dalam kondisi demikian saya nggak tahu kekuatannya dari mana, yang pasti dari Allah kekuatannya. Saya bisa melakukan apa ya, kegiatan gitu. Selain anak, pendampingan terhadap suami, karena kan saya pindah-pindah ya Bu. Kalau dengerin cerita Ibu Lita itu ya dari mulai perjalanannya, sampai ngurus anak-anak dan cerita anak-anaknya juga menarik banget gitu ya. Bahkan ada beberapa kolaborasi dengan beberapa pihak juga ya, dan akhirnya mereka tumbuh menjadi, anak-anak yang ternyata bisa berdampak juga, bisa memberi manfaat gitu. Jadi kayak ibunya meminta manfaat, insya Allah Allah kasih ijabah gitu ya, anak-anaknya pun bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Minimal kita dari cerita itu jadi semangat buat kita, karena kita semuanya punya masalah, kita sebenarnya punya tantangan, kita semua punya rencana-rencana kehidupan yang mungkin meleset, sekali, Iya, 2 kali, iya, berkali-kali gitu. berkali-kali. Tapi Jatuh bangun, jatuh bangun, iya, jatuh terus, jatuh terus tapi gitu. pasti ada masa di mana, ya Allah udah tahu ini emang rencananya Iya, Allah aja gitu, kita iya, hanya menjalankan iya, skenarionya Allah aja. Nah, iya. kita menyadari dengan cerita Ibu Lita bahwa sebenarnya memang manusia itu sesuai dengan apa yang Allah sampaikan gitu ya, Betul. bahwa kita memang diciptakan dalam keadaan lemah. Iya. Makanya kenapa kita butuh Allah, kita butuh Betul. pertolongan dan Betul. sebagainya. Nah, akhirnya apa yang kita rasakan ya mungkin tadi kekecewaan, kesedihan, akhirnya berubah jadi rasa syukur. Apalagi tadi kita dengan cerita Ibu Lita, ke salon aja udah bikin bahagia gitu ya. Bahagia banget. Gitu, dan kita akhirnya sekarang kita belajar untuk menghitung hal-hal atau Iya. kenikmatan-kenikmatan Iya. yang Allah kasih, Iya. supaya kita lebih bersyukur lagi gitu. Betul. Nah, sekarang di sesi ini aku tuh mau ngajak Ibu Lita gitu ya, teman-teman, kita mau ngajak Ibu Lita untuk, kalau tadi Ibu Lita bilang kita pandang saja ke depan gitu ya. Kita pandang ke depan, tapi kali ini aku mau ngajak Ibu Lita untuk masuk ke dalam. Oke. Insya Allah, di mana aku nanti meminta Ibu untuk menuliskan surat to your younger self. Mungkin sebuah percakapan, apapun itu bentuknya, nanti kita mau dengar Ibu membacakan surat itu. Oke. Iya, insya Allah. Insya Allah. Bismillah. Mari. Oke, ini selesai Bu? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak kayaknya Bu ya? Enggak, bercanda. Oke, tapi sebenarnya pernah nggak Bu melakukan ini? Iya. Nulis surat ke diri Karena sendiri? saya belajar self healing sudah 13 tahun, 14 tahun ini. Masya Allah, Iya. Masya Allah. Makanya alhamdulillah bisa setegar ini. Masya Mampu Allah. bercerita. Masya Allah. Karena memang semua diniatkan ya, insya Allah dari apa yang saya sharing ini ada manfaat. Amin. Oke, karena Ibu Lita udah nulis surat to your younger self. Sekarang kalau Ibu nggak keberatan, kami minta Ibu untuk membacakan. Insya Allah. Supaya kita semua bisa dengar dan insya Allah kita bisa mendapatkan pelajarannya juga. Gitu. Silakan Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan ya. Assalamualaikum Teteh. Aku tahu Teteh sudah berusaha semuanya dengan baik. Walau masih suka tetap dimarahin seperti tidak ada yang pernah sempurna. Tapi Teteh aku tahu penurut, rajin, pintar dan cantik. Dan Teteh itu sangat disayang oleh semua orang. So, bahagialah karena Allah selalu bersama Teteh.
bagaimanapun Teteh dan bagaimanapun keadaan, I love you. Insya Allah. Terima kasih Bu Rita. Bu, terima kasih udah berbagi cerita sama kita semuanya. Kami tahu di sini berbagi cerita itu nggak mudah, dan apa yang Ibu jalanin bukan satu hal yang biasa-biasa aja. Tapi lagi-lagi kita manusia. Terima kasih sudah kembali menyadarkan kami di sini bahwa tanpa pertolongan Allah kita tuh nggak akan pernah mampu untuk mengurai segala permasalahan, segala tantangan kehidupan yang selama ini kita ngerasa kuat, yang selama ini kita ngerasa hebat. Kita tuh nggak lebih hanya sekedar ciptaan, nggak lebih hanya sekedar hambanya Allah. Terima kasih udah jadi contoh buat kita semuanya, insya Allah. Dan mudah-mudahan contoh ini menjadi legacy Insya Allah, insya Allah jadi amal jariah juga. Mudah-mudahan Allah catat. Dan yang paling penting ada cita-cita kita semuanya. Mudah-mudahan kita dipertemukan sama Allah di surga. Amin, amin, surga insya yang Allah. paling indah. Amin, amin, Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah dengar semua harapan, doa-doa kita semuanya hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Saya Syafira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.